Kepolisian Resor Gresik menggelar olah TKP terkait ditemukannya kerangka di dalam mobil polisi yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah Senin siang. Polisi juga memeriksa seluruh anggota Polsek Ujung Pangkah. Tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal dan Inafis Polres Gresik melakukan olah TKP dan memasang garis polisi guna mengamankan lokasi tempat penemuan ditemukannya jasad yang tinggal rangka di dalam mobil yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah. Langkah ini dilakukan untuk mencegah gangguan terhadap proses penyelidikan serta memastikan seluruh bukti yang ada dapat dikumpulkan secara maksimal. Tim forensik juga melakukan identifikasi awal terhadap jasad korban, mengambil sampel untuk keperluan uji laboratorium guna mengetahui penyebab dan perkiraan waktu kematian. Propam Polres Gresik telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh anggota Polsek Ujung Pangkah untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pihak internal dalam kasus ini. Selain itu, pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi, juga mencari rekaman CCTV di sekitar area Polsek Ujung Pangkah guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Sudah memasang garis polis lain sehingga untuk mensterilkan TKP, kami juga sudah berkoordinasi dengan tim medis dan forensik lapor dari Polda. Tadi pagi sudah melakukan olah TKP, mengambil sampel DNA untuk mengetahui identitas korban, dan kami juga sudah menurunkan tim Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota-anggota yang ada di sekitaran Aspol serta saksi-saksi. Jadi yang kami lakukan semuanya untuk mengungkap penemuan mayat yang ada. Komitmen kami agar kasus ini cepat. Sebelumnya, warga desa Banyu Urip digemparkan oleh penemuan kerangka manusia di dalam mobil yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah. Mobil tersebut merupakan milik mantan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pangkah, Aibda Yudi Setiawan, yang kini bertugas di Polsek Panceng. Rumah di asrama polisi itu ditempati yang bersangkutan sewaktu menjabat sekitar 2 tahun. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Kepala Polres Ngada nonaktif AKBP FWK diduga terjerat kasus dugaan pelecehan seksual di Nusa Tenggara Timur. Polisi telah melakukan penyelidikan terhadap 1 korban dan memeriksa 9 saksi. AKBP FWK, Kapolres Ngada nonaktif belum lama ini ditangkap Propam Mabes Polri karena diduga terjerat kasus pelecehan seksual di salah satu hotel di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa terjadi pada bulan Juni 2024. Saat itu, pelaku diketahui memesan kamar hotel. Pelaku pun ditangkap pada 19 Februari 2025 oleh Divisi Propam Mabes Polri. Selain memeriksa pelaku, polisi juga meminta keterangan korban berinisial I dan 9 orang saksi. Sementara masih dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh BPOM dan juga masih ditangani masalah kode etiknya. Oke. Nah, kalau korban yang itu katanya 6 tahun ya sudah. Kemarin satu hasil penyidikan khusus, satu inisial I, nanti masih diperdalam lagi nanti oleh para teman-teman penyidik. Korban AKBP FWK diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Namun pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan terkait korban lainnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Erman Suni, iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah memeriksa oknum polisi Brigadir AK guna mengungkap motif pelaku yang tega menganiaya hingga tewas. Juga mendapat intimidasi. Korban meminta bantuan LPSK untuk melindungi ibu korban. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah tengah memeriksa dan mendalami motif oknum anggota Intelkam Polda Jawa Tengah, Brigadir AK, yang tega menganiaya bayinya sendiri berusia 2 bulan hingga meninggal. Kini oknum polisi tersebut ditempatkan di ruang khusus selama 30 hari ke depan untuk proses pemeriksaan Bitpropam. Selain proses pidana, Brigadir AK juga akan menjalani pemeriksaan kode etik. Sementara itu, polisi sudah meminta keterangan dari 3 orang saksi, yaitu pelapor atau ibu korban, pihak rumah sakit, serta terlapor. Polda Jawa Tengah telah melakukan proses
penyidikan terhadap dugaan dari anggota atas nama Brigadir AK yang telah menghilangkan nyawa seorang anak. Dan kemarin proses penyidikan sudah dimulai dan yang bersangkutan juga dilakukan proses kode etiknya. Dan dari kemarin juga yang bersangkutan sudah dilakukan penahanan di penempatan khusus selama 30 hari ke depan. Sebelumnya Minggu 2 Maret 2025, korban NA dititipkan oleh pelapor DJ kepada terlapor AK di mobil saat ingin berbelanja ke Pasar Peterongan, Semarang, Jawa Tengah. Usai berbelanja, DJ kembali ke mobil dan mendapati kondisi anaknya dalam keadaan tidak wajar, sehingga dibawa ke Rumah Sakit Rumani, Semarang. Namun naas sang anak meninggal sehari kemudian. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan DJ ke Polda Jawa Tengah 5 Maret 2025. Diduga mendapat intimidasi usai melaporkan kasus pembunuhan anaknya, DJ mendatangi kuasa hukum untuk meminta perlindungan. Pasalnya korban tewas merupakan anak hasil hubungan gelap DJ dengan oknum anggota Intelkam Polda Jawa Tengah. Mungkin untuk mengenai intervensi maupun intimidasi, kami sampaikan di sini ada. Namun dilakukan oleh siapa kami tidak tahu, kami tidak mau berspekulasi dan kami tidak mau menyampaikan hal-hal yang memang belum kami tahu secara pasti. Oleh itulah kami menggandeng LPSK terkait dengan keselamatan dari dan keamanan dari klien kami. Untuk melindungi korban serta keluarganya, kuasa hukum meminta bantuan LPSK agar korban tidak mendapat intimidasi dari pihak yang dilaporkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Oknum polisi dilaporkan kekasihnya diduga membunuh anak kandung hubungan di luar nikah. Lantas bagaimanakah tanggapan dari Kompolnas? Saat ini kami sudah terhubung dengan anggota Kompolnas Ida Utari. Selamat malam Bu Ida. Selamat malam Mas Samar. Bu Ida, tadi kita sempat melihat informasi bahwasannya ini sudah dilaporkan begitu oleh DJ. Apa tanggapan Anda terkait dengan hal ini dan bagaimana pengawasannya? Ya, terima kasih Mas. Lagi-lagi saya melakukan, saya prihatin juga sama anggota kita yang masih saja melakukan pelanggaran. Sebagai anggota Polri, tentu saja dia tahu persis bahwa apa yang dilakukan itu melanggar. Baik melanggar etik maupun melanggar merupakan tindak pidana. Itu tahu persis dia, tahu persis. Sehingga apa yang dia lakukan sekarang ini sebenarnya adalah karena beberapa hal yang dia lakukan, termasuk pelanggaran yang pertama, dia menikah tanpa tidak sah. Artinya menjalin hubungan tanpa pernikahan yang sah, sehingga ada anak yang dilahirkan dari hubungan itu. Itu sudah sebenarnya menjadi pemikiran dia sehingga memicu dia untuk melakukan, menurut saya itu sudah tindak pidana dan tidak pidana. Saya terima kasih pada Polda Jateng yang sudah menangkap yang bersangkutan berdasarkan laporan oleh istri dalam tanda petik karena dia tidak menikah secara sah kepada Polda Jateng, dan sudah dilakukan penangkapan atau dipatsuskan yang bersangkutan sambil menunggu KKEP-nya, kode etik yang akan dilakukan, dan kami sudah monitor kepada Pak Irwasda bahwa kami akan mengawal kasus ini sehingga kami mohon diinfokan kapan pelaksanaan KKEP-nya. Baik Bu Ida, artinya imbauan dari Kompolnas bahwasannya nantinya akan dilakukan penahanan kemudian juga pencopotan jabatan? Yang bersangkutan seorang bintara, tentu dia tidak mempunyai jabatan perwira, jadi yang bersangkutan adalah bintara. Sekarang yang bersangkutan sudah dipatsuskan di tempat khusus, sudah tidak lagi bekerja tetapi dipatsuskan, dan prosesnya sudah berjalan oleh Bitpropam. Sebentar lagi akan ada kode etik KKEP-nya,
dan proses penyidikan tindak pidananya berjalan. Artinya dua-duanya sudah dilakukan berjalan. Kalau memang terbukti bahwa yang bersangkutan secara sah dan berdasarkan alat bukti yang ada, bahwa yang bersangkutan memang menghilangkan nyawa seseorang atau bayi tadi, maka dia dikenakan dengan pasal perlindungan anak, yaitu di Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 23 tahun 2002, dan kemungkinannya juga dijuntukan dengan KUHP-nya. Baik, Bu Ida, apakah nantinya akan diterapkan pasal berlapis mengingat ini dilakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur, dan juga apakah jika nantinya terbukti pembunuhan berencana ini bisa menjadi pasal berlapis untuk yang bersangkutan? Ya, sebagai anggota Polri kan sebenarnya ada ketentuannya bahwa seorang penegak hukum itu kalau melakukan tindak pidana kan ditambah itu sepertiga dari hukumannya. Tapi begini, ancaman hukumannya yang jelas adalah yang bersangkutan itu akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu satu. Kalau memang penyidik meyakini, kan ini lagi proses penyidikan, meyakini bahwa dia akan nanti dilapiskan dengan KUHP di 338, kemungkinannya sangat terbuka. Tergantung dari bagaimana penyidik membuka atau mencari alat bukti yang mendukung untuk dari di KUHP tersebut. Baik. Unsur-unsur di KUHP-nya. Baik, Bu Ida, terima kasih banyak atas informasinya, dan kita harapkan bahwasanya kasus ini bisa segera diselesaikan karena mengingat kepercayaan terhadap masyarakat pada institusi Polri. Terima kasih, selamat malam. Ya, baik, selamat malam. Sebat akibat dari BBM oplosan berdampak ke masyarakat luas, terutama pada mesin kendaraan. Lalu seperti kerusakan yang ada pada komponen vital kendaraan, berikut wawancara jurnalis iNews TV Aya Nufus dengan pengamat otomotif Fitra Eri. Beberapa waktu yang lalu Indonesia sempat dihebohkan dengan adanya kasus dugaan korupsi Pertamina Patraniaga yang menjerat 7 orang tersangka. Dan dalam kasus ini terbongkar adanya pengoplosan bahan bakar jenis Pertalite ke Pertamax. Dan menurut pengamat otomotif, hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi kendaraan. Selengkapnya akan dibahas dalam perbincangan saya bersama pengamat otomotif Fitra Eri. Di lapangan, apakah memang benar-benar BBM oplosan ini dapat menimbulkan dampak negatif kepada kendaraan mobil, motor? Apakah itu pasti merusak mesin? Belum tentu. Tapi kemungkinan besar BBM oplosan itu kan akan lebih rendah kualitasnya dibandingkan yang tidak oplosan. Karena kan dioplos itu untuk mendapatkan keuntungan. Kalau misalnya yang kita konotasinya negatif seperti di bahan bakar. Nah, kalau sebuah mesin diberikan bahan bakar yang di bawah kebutuhan minimalnya, maka dampak buruk akan terjadi. Ini namanya pompa bensin, ini bisa tersumbat. Jadi mungkin mesin tidak rusak, tapi pada saat tumpukan kotorannya itu banyak, dia menjadi tidak berfungsi. Ini adalah pompa bensin dan filter bensin dalam satu rangkaian komponen. Nah, ini namanya injektor. Jadi injektor ini lubang yang sangat kecil untuk menyemprotkan bahan bakar ke mesin. Kalau ada partikel-partikel kotor, dia juga bisa tersumbat, lama-lama dia bisa rusak. Nah, oktan itu sebenarnya bukan standar kualitas bahan bakar. Oktan itu hanya salah satu sifat dari bahan bakar yang menunjukkan ketahanan bahan bakar untuk terbakar lebih awal. Nah, ketika dia naik, dia itu mengkompres bahan bakar dan udara. Ketika dia sudah sampai atas dan dia sudah mulai ke bawah, bahan bakarnya diledakkan oleh busi di mesin bensin, dar. Dia akan terjadi usaha ke bawah, kemudian dia akan membuang gasnya lagi ke atas dan dia akan mengisap yang baru. Nah, pada saat ngelitik, itu pada saat piston sedang mengkompresi udara dan bahan bakar, mestinya belum meledak, dia sudah meledak duluan karena oktannya rendah. Nah, jadi ketika dia ke atas terjadi ledakan, ini terjadi tabrakan gaya. Yang satu mau ke bawah, yang satu mau ke atas. Dan itu kerusakan yang timbul adalah bisa timbul bintik-bintik seperti jerawat di samping sini karena ledakan itu. Harus Bapak klarifikasi ke dalam. Nah, itu catatan Pak BTP.
yang sudah viral kemana-mana. Inilah sebuah potongan video yang menampilkan momen salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khairon, terekam kamera menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah melakukan tanda tangan saat rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dan Pertamina yang digelar di DPR Senin 10 Maret lalu. Salah satu akun yang mengunggah video yakni akun Instagram @wisataistimewa. Dalam narasinya disebutkan amplop coklat di bawah meja saat sidang di Senayan. Netizen heboh dengan berbagai spekulasi mengenai isi amplop coklat hingga viral di media sosial. Namun Herman Khairon membantah tuduhan bahwa amplop tersebut adalah uang sogokan, melainkan surat pemberitahuan penyesuaian jaminan perjalanan dinas. Ada sekretariat, karena saya belum mengambil SPPD di minggu lalu, saya tidak sempat karena saya juga pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang saya juga harus bertugas di sana. Maka ya saya tidak pernah ada pemikiran jelek, tidak pernah ada berpikir apapun. Saya menandatangani di sini dan saya terima SPPD saya di meja sini gitu. Dengan batik baju kuning. Jadi kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu, menurut saya itu adalah fitnah yang keji. Oleh karena itu bagi siapapun pembuat konten video itu, harap Anda hapus, dan karena itu adalah fitnah. Dan saya juga mempertimbangkan kalau ini karena menyangkut persoalan Komisi 6, bukan hanya persoalan kejadian itu, tetapi ini kan menyangkut masalah Komisi 6 di situ, menyangkut masalah eksistensi dan martabat seluruh anggota dan institusi Komisi 6. Hal ini menjadi pelajaran bagi semua agar tidak mudah mengambil kesimpulan dari sudut pandang personel. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam membongkar adanya grup WhatsApp koruptor orang-orang senang. Hal tersebut dikemukakan saat rapat dengar pendapat antara DPR dan juga Pertamina di Kompleks Senayan, Jakarta. Assalamualaikum. Anggota DPR Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam mengaku tidak bisa tidur saat mendengarkan informasi adanya grup WA koruptor di lingkungan Pertamina. Grup WA bernama Orang-Orang Senang ditemukan oleh Kejaksaan Agung saat menyelidiki kasus korupsi Pertamax oplosan. Mufti juga mengatakan bahwa berdasarkan temuan yang ada, korupsi yang melibatkan Pertamina terjadi secara masif dan terstruktur. Sementara itu, Jaksa Agung mengaku akan mendalami temuan grup WA koruptor. Kami mendengar satu berita yang di-share oleh kawan kami. Bahkan tadi malam Pak Simon, ketika kami mau tidur Pak, kami mendengar satu berita yang di-share oleh kawan kami di grup Komisi 6 Pak. Menangis hati kami Pak. Sama tahu di grup itu apa Pak? Pernyataan dari Kejaksaan Agung bahwa mereka menemukan grup WA yang judul grupnya adalah Orang-Orang Senang. Na'udzubillah min syarri dzalik Pak. Jadi ternyata mereka melakukan selama ini dengan kesadaran Pak. Dengan menari-nari di atas penderitaan rakyat, merampok bukan hanya dari negara tapi juga dari rakyat kami Pak. Tentang grup WhatsApp. Grup WhatsApp kita lagi dalami ya. Kita dalami karena di tahanan tidak boleh membawa alat komunikasi. Kalau ada, berarti anak buah saya yang kurang ajar, saya akan tindak. Kalau ada, ya kita dalami. Kejaksaan Agung berencana memanggil mantan Dirut Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok Kamis besok dalam kasus korupsi minyak Pertamina. Saat ini total ada 9 tersangka yang telah ditetapkan Kejagung dalam kasus yang merugikan negara 193,7 triliun tersebut. Kejaksaan Agung Republik Indonesia berencana memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi minyak PT Pertamina Patraniaga periode 2018-2023.
Kejagung menyebut Ahok dijadwalkan diperiksa pada Kamis besok pukul 10 pagi. Terkait pemeriksaan ini, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan Ahok siap dipanggil oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Pertamina Patraniaga. Namun PDI Perjuangan mengingatkan agar tidak ada politisasi dalam pemanggilan Ahok tersebut. Dan beliau juga siap untuk membawa rekaman, rapat, dan juga apa yang beliau usulkan kepada Direktur Utama Pertamina waktu itu. Namun bagi kami juga di PDI Perjuangan ingin menggarisbawahi jangan sampai kasus ini menjadi kasus politisasi. Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang tersangka. Mereka diantaranya Direktur Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Korn. Selain itu, 7 orang lain tersangka mayoritas menjabat sebagai direktur, diantaranya Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Ramai penemuan minyak goreng dengan isi kurang dari 1 liter membuat beberapa produsen serta distributor minyak kita diperiksa Satgas Pangan Polri. Beberapa pengelola pabrik menyebut ukuran 1 liter belum tentu memiliki berat 1 kg, bisa saja hanya 0,9 kg. Dan hal tersebut sudah tepat karena berat minyak dan air berbeda. Ramai penemuan minyak kita dengan isi kurang dari 1 liter membuat beberapa pabrik produsen serta distributor minyak goreng minyak kita diperiksa Satgas Pangan Polri. Seperti PT Tunas Agro Indo Lestari di Sepatan, Kabupaten Tangerang, usai diperiksa Satgas Pangan, pihak pabrik membantah adanya kecurangan isi volume minyak goreng. Pihak pabrik menambahkan bahwa volume ukuran minyak berbeda dengan ukuran volume air. Berarti artinya dari PT Tunas Agro sendiri itu sudah sesuai? Betul, sudah sesuai. Misalkan literannya itu 2 liter, berarti di dalamnya juga itunya 2 liter ya Pak? Tidak dikurangi gitu? Ya, kalau 2 liter paling 1.800 lebih. Ya, jadi nggak sampai 1.700 yang kita. Yang 1 liter 900 lebih, nggak sampai 800 mili. Emang ketentuannya emang nggak full gitu? Memang ketentuan yang sebenarnya itu kalau 1 liter memang tidak 1 liter atau gimana? Enggak, kalau 1 liter emang tentuannya emang kan itu kan minyak. Minyak beratnya kali 0,9 lagi. Jadi 1 liter kali 0,9 900 mili jatuhnya. Jadi enggak kayak beratnya enggak kayak berat air. Memang dari sananya dari pusat. Betul, dari sananya begitu. Sementara hal yang sama juga diungkap oleh pengelola PT Jujur Sentosa yang juga menjadi distributor minyak goreng minyak kita bahwa ukuran 1 liter memiliki berat 0,9 kg dan itu telah sesuai takaran. Buat masyarakat umumnya 1 liter minyak goreng itu bukan 1 kg, tapi ya karena masa jenis atau berat jenisnya kan beda gitu ya. Jadi kalau misalkan 900 gram, 910 gram itu wajar seperti itu. Yang nggak wajar yang ketika beratnya cuma 700 gram atau 500 gram padahal terteranya 1 liter seperti itu. Jadi mohon masyarakat supaya tetap melihat dan lebih juga mengerti tentang minyak goreng itu sendiri. Secara khusus, Satgas Pangan Polri memberikan solusi untuk temuan minyak kita yang tidak sesuai ukuran untuk tidak dilakukan penarikan supaya tidak terjadi kelangkaan, namun dapat dijual secara curah dengan takaran sesuai. Anda masih di iNews Prime bersama saya Camar Haenda. Pemirsa, Satuan Tugas Pangan Polri dan Dirjen Kementerian Perdagangan menggelar sidak terhadap distributor minyak kita di Cakung, Jakarta Timur. Dalam sidak kali ini, tim Satgas tidak menemukan adanya kecurangan. Sidak dilakukan setelah banyak laporan ketidaksesuaian volume dalam kemasan minyak kita ukuran 1 liter, baik dalam botol maupun plastik. Dalam sidaknya, tim gabungan sempat mengecek mesin produksi minyak.
Dari sidak tersebut, Satgas Pangan dan Dirjen PKTN Kemendag tidak menemukan adanya kecurangan. Setelah menguji takaran, kemasan 1 liter terdapat 970 ml, sedangkan yang 2 liter terdapat 1.990 ml. Satgas Pangan sebelumnya juga sempat menggelar sidak terhadap produsen minyak kita di kawasan Tangerang, Banten. Di sana Satgas juga tidak menemukan kecurangan. Akan melakukan pengujian sampel apakah memang di PT Binamas Karya. Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan sidak takaran minyak kita di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah. Hasilnya ditemukan kecurangan takaran hingga 10%. Hal serupa juga ditemukan di Surabaya dan Bali saat Satgas Pangan melakukan sidak minyak kita ke sejumlah pasar. Sidak dilakukan Menteri Pertanian beserta jajaran di Pasar Gede Solo. Di pasar ini ditemukan minyak goreng kemasan yang masih kurang dari takaran 1 liter yang membuat resah masyarakat. Amran Sulaiman menemukan beragam kecurangan takaran minyak kita. Berkurangnya volume minyak bervariasi dari 5% hingga kurang 10%. Ini yang botol, ini ada kurang. Nah, itu hanya 900 mililiter, jadi kurang 100 ml. 900 apa? 900 mililiter. Nah, ini kurang 10%. Nah, kalau ini kurang 5%, ini kurang 10%. Kecurangan juga ditemukan Satgas Pangan Jawa Timur saat melakukan sidak ketersediaan harga dan volume minyak kita di pasar tradisional Wonokromo, Surabaya. Dalam sidak ini, Satgas Pangan temukan minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi. Dari harga Rp15.700 per liter, dijual dengan harga Rp17.000 per liter. Sementara itu, di Pasar Kreneng, petugas di Treskrimsus Polda Bali bertanya langsung ke pedagang minyak kita. Petugas juga melakukan pengukuran takaran minyak kita menggunakan gelas takar. Hasilnya, kemasan minyak kita 1 liter isinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan.